Oke, hari ini kita mau bahas cerita salah satu pahlawan nasional kita yang paling dikenal. Sosok yang kisahnya tuh penuh dengan keberanian, ironi, dan juga pengorbanan. Yuk kita dalemin sama-sama kisah Kapitan Patimura. Tapi kita mulai dari pertanyaan yang mungkin bakal bikin kalian kaget. Kebayang gak sih, pahlawan yang kita kenal gagah berani melawan penjajah ini, ternyata dulunya pernah ada di pihak mereka. Nah ini dia, paradoks yang bakal kita bongkar. Baiklah, kita mundur dulu ke awal ceritanya. Kita semua tahu Kapitan Patimura sebagai pahlawan dari Maluku. Tapi, awal karirnya itu sama sekali nggak terduga. Dan justru disinilah letak kunci dari semua kisah perlawanannya yang legendaris itu. Nah, ini dia kuncinya. Sebelum memimpin pemberontakan, Patimura itu seorang sardadu. Betul, seorang prajurit yang tugasnya ada di dinas militer pemerintah kolonial Belanda. Ironis banget kan, dia pernah jadi bagian dari kekuatan yang nantinya bakal dia lawan habis-habisan. Terus, kok bisa gitu? Apa yang bikin seorang prajurit kolonial bisa berbalik arah 180 derajat jadi pemimpin pemberontakan yang paling ditakuti? Disinilah kita bakal lihat titik baliknya yang paling krusial. Jawabannya sebenarnya simpel tapi ngena banget. Ketidakadilan. Dia ngelihat sendiri perlakuan buruk yang diterima rakyatnya di bawah kekuasaan kolonial. Hatinya nggak bisa diam aja, dan dari sanalah api perlawanan itu mulai menyala. Nah, di sini kita lihat transformasinya yang luar biasa. Dari yang tadinya seorang prajurit yang bertugas untuk Belanda, dia beralih jadi pembela rakyat Maluku yang berjuang mati-matian melawan mereka. Ini perubahan total dalam hal loyalitas dan tujuan hidup. Perlawanan itu pun akhirnya sampai ke puncaknya dalam sebuah peristiwa yang benar-benar mengguncang kekuasaan kolonial. Yuk kita lihat momen kemenangan terbesar Kapitan Patimura. Jadi, pada bulan Mei 1817, Patimura memimpin serangan yang super berani ke benteng Dusterde. Dan hebatnya, mereka berhasil, benteng itu berhasil direbut dan Residen Vandenberg, pejabat tinggi Belanda di sana, tewas. Tentu aja kemenangan ini langsung bikin dia jadi buronan nomor 1 yang paling dicari Belanda. Tapi, ya, seperti banyak cerita kepahlawanan, kemenangan besar seringkali diikuti oleh babak yang tragis. Perjuangan Patimura kini memasuki fase yang paling kelam. Dan penyebabnya cuma satu kata yang nyesek banget, pengkhianatan. Perlawanannya nggak runtuh karena kekuatan musuh, tapi karena tusukan dari belakang, dari orang dalam. Terus gimana caranya pahlawan yang begitu lihai bisa ketangkap? Prosesnya tragis dan menyakitkan. Ada seorang pengkhianat dari bangsanya sendiri yang membocorkan lokasi persembunyian Patimura ke Belanda. Informasi krusial inilah yang dipakai pasukan kolonial untuk menyergap dan akhirnya menangkap sang kapitan. Setelah ditangkap, Patimura harus menghadapi babak terakhir dari perjuangannya. Disinilah dia menunjukkan pengorbanan tertingginya bagi rakyat dan tanah airnya. Saat diadili oleh pengadilan kolonial, vonisnya sudah bisa ditebak. Kejam dan tanpa ampun, Kapitan Patimura, sang pemimpin perlawanan, divonis hukuman mati. Dan pada tanggal inilah, 16 Desember 1817, sejarah mencatat hari di mana perjuangan fisik sang kapitan harus berakhir. Dia dieksekusi di tiang gantungan, di depan publik. Sebuah tindakan yang dirancang Belanda buat menebar rasa takut dan memadamkan semangat perlawanan. Tapi, yang terjadi justru sebaliknya, pengorbanannya malah menjadi simbol abadi perjuangan melawan penindasan, sebuah percikan api yang kelak menyulut semangat kemerdekaan di seluruh Nusantara. Kisah Kapitan Patimura ini meninggalkan kita dengan sebuah renungan yang dalam banget. Coba deh kita pikirkan, bagaimana sebuah tindakan pengkhianatan itu bukan cuma bisa mengakhiri hidup seorang pahlawan, tapi juga punya potensi untuk mengubah seluruh arah jalannya sejarah. Terima kasih sudah menyimak.